Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal. Saya akan mengisi materi Prakulab Teknik Geofisika ITERA tentang pemetaan geologi. Seharusnya materi ini diisi oleh Pak Bambang, tapi karena beliau berhalangan untuk mengisi, maka akan saya menggantikan. Kemudian materi ini saya minta dari Pak Bambang atas izin beliau untuk disampaikan kepada Anda semua. Oke, kita lanjutkan. Jadi pemetaan itu, kenapa Anda harus melakukan pemetaan? Pemetaan adalah mengumpulkan dan menginterpretasi data untuk ditampilkan pada peta. Dalam hal ini, kalau Anda melakukan pemetaan geologi, Anda harus mengumpulkan data-data geologi dan menginterpretasikan data geologi, sehingga data tersebut dapat ditampilkan ke dalam sebuah peta. Nah, apa saja gambaran geologi yang dimaksudkan? Yang pertama itu adalah geomorfologi. Mencakup geomorfologi, ada stratigrafi, ada struktur geologi, sejarah geologi, dan bisa digunakan untuk memetakan potensi sumber daya yang ada pada daerah pemetaan Anda. Nah, tujuannya ada untuk sains, ada untuk eksplorasi, kemudian untuk perencanaan, ada untuk lingkungan. Untuk sains ya, misalkan kita melakukan pemetaan geologi, eksplorasi misalkan kita melakukan pemetaan skala detil untuk melakukan eksplorasi emas misalkan. Atau untuk perencanaan, kita melakukan pemetaan geologi untuk melihat apakah daerah tersebut cocok tidak untuk dibangun jalan tol ataupun bendungan dan lain-lain. Kemudian kalau untuk aspek lingkungan, dari peta geologi yang telah dihasilkan, kita bisa melihat distribusi batuan sehingga melihat adanya potensi pencemaran lingkungan yang terjadi. Ini adalah simbol-simbol yang umum digunakan pada kolom dan penampang geologinya. Misalkan ada konglomerat, biasanya bulat-bulat berwarna oranye, berwarna coklat. Yang umum ada batu pasir, kuning, titik-titik, atau ada batu gamping berwarna biru, kemudian tersusun seperti bata, dan lain-lain. Nah, di dalam melakukan pemetaan geologi atau pembuatan peta geologi, ada beberapa aturan kedudukan batuan yang harus diikuti. Berlaku untuk batuan sedimen ya. Yang pertama yaitu menggunakan prinsip perlapisan batuan atau steno. Kemudian mengikuti jurus dan kemiringan untuk batuan sedimen. Kemudian mengikuti bentuk tubuh batuan beku untuk batuan beku, dan penyebaran permukaannya mengikuti hukum V atau V-rule. Kemudian kita melihat adanya hukum potong memotong dari intrusi maupun dari sesar. Nah, sebenarnya bagaimana sih bayangan kita ketika Anda disuruh melakukan pemetaan geologi? Jadi nanti ketika Anda mulai melakukan pemetaan geologi, Anda akan diberikan peta topografi yang kosong seperti ini, yang sudah dilengkapi dengan kontur, kemudian informasi tentang sungai, ataupun toponimi atau titik-titik penting maupun jalan dan sebagainya. Dari area pemetaan Anda ini, Anda ditugaskan untuk mendapatkan singkapan sebanyak mungkin atau seideal mungkin, sehingga kotak Anda ini atau daerah pemetaan Anda ini nanti penuh dengan plot lokasi singkapan. Semakin banyak datanya, semakin bagus. Tetapi di dalam pemetaan kita juga harus mempertimbangkan efektivitas waktu yang kita miliki. Misalkan kita hanya memiliki waktu pemetaan 10 hari yang harus melakukan pemetaan sebesar 100 km persegi. Artinya di dalam satu hari kita harus bisa memetakan 10 km persegi gitu. Nah, setelah Anda berjalan, misalkan di sini Anda Anda mendapatkan singkapan, Anda deskripsikan singkapan, kemudian Anda plot posisi singkapan. Sama seperti Anda ekskursi.
Misalkan Anda pernah ekskursi ke Bukit Kunyit, daerah sana, daerah Bukit Kunyit, Anda deskripsikan, kemudian Anda plotkan lokasi Anda di singkapan. Bedanya kalau ekskursi, singkapannya mungkin hanya 3-4 singkapan dalam sehari. Tetapi kalau Anda melakukan pemetaan, Anda harus mendeskripsikan sebanyak mungkin singkapan yang Anda temui di dalam hari itu. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai satuan batuan. Satuan batuan ini adalah pengelompokan seri batuan yang dapat dibedakan dengan jelas cirinya di lapangan, dan dia mewakili sistem pembentukannya. Nah, ini misalkan ada satuan batuan yang homogen, terdiri dari satu jenis batuan saja, misalkan satuan batu pasir, atau satuan batu gamping, atau satuan batu lempung. Kemudian ada juga yang seragam atau perselingan, misalkan satuan batu pasir perselingan batu lempung, atau batu gamping perselingan batu lempung, atau dominasi. Jadi walaupun dia terdiri dari lebih dari satu satuan, lebih dari satu batu pasir, kita menamakan dia satuan batu pasir karena dominasinya adalah batu pasir. Kemudian ada juga yang sisipan sifatnya. Misalkan di sini ada serpih, kemudian terdapat sisipan batu lanau ataupun batu lempung dengan sisipan batu gamping dan lain-lain. Nah, sehingga nanti kita bisa mendeskripsikan atau menjelaskan. Nah, ini seperti contoh di sini, misalkan dari kolom stratigrafi ini kita bisa mewarnai atau menamakan yang ini misalkan sebagai satuan biru atau satuan batu gamping. Yang bagian sini karena dominannya adalah kuning, kita bisa mengatakan bahwa dia satuan kuning atau satuan batu pasir. Di sini bisa kita tarik satuan hijau karena dominannya hijau sebagai satuan batu lempung. Nah, tetapi Anda harus bisa menjelaskan bagaimana proses terbentuknya sebagai satu kesatuan, tidak sebagai satu litologi saja. Nah, penamaannya bisa satuan batu pasir atau satuan batu gamping atau satuan batu pasir batu lempung. Yang ini berarti dia perselingan. Kemudian ada satuan breksi batu pasir perselingan juga. Nah, kemudian batas satuan ada 3 macam. Yang pertama yaitu batasnya pasti. Jadi batasnya pasti, terdapat perubahan tegas antara satuan 1 dengan satuan 2. Misalkan ketika kita di lapangan, kita sampai pada singkapan atau kontak antara satuan batu pasir dengan satuan batu lempung. Nah, terdapat batas pasti dan perubahan tegas. Misalkan dari kita mendeskripsikan singkapan batu pasir, tiba-tiba litologinya berubah drastis ke arah selanjutnya menjadi batu lempung. Itu disebut sebagai perubahan yang tegas. Kemudian yang berangsur ada juga satuan batu pasir, kemudian berikutnya dijumpai batu pasir batu lempung, kemudian berikutnya lagi masih dijumpai batu pasir batu lempung, tapi dominasi dari batu pasirnya semakin lama semakin sedikit dan kelama-kelamaan berubah menjadi batu lempung. Dia berangsur. Kemudian ada juga batas yang diperkirakan atau yang diduga, biasanya digariskan tidak tegas atau putus-putus. Ini garisnya tegas. Kemudian ada batas tertimbun juga, jadi kita mengetahui bahwa di situ ada batas satuan itu tetapi tertimbun oleh produk yang lebih muda. Biasanya ditimbun oleh produk aluvial. Nah ini cara penggambaran atau penarikan penyebaran batuan di permukaan. Kalau kita lihat di sini, yang ini ada diagram bloknya, sama-sama diagram blok. Dilihat yang warna hitam adalah bidang perlapisannya atau bidang kontak lah kita ngomongnya. Yang ini ada kontak batu pasir, yang di atas batu pasir ini kita anggap saja dia batu lempung. Sama ya, ini strike-nya sama. Strike-nya sama, dip-nya kita anggap sama. Yang berbeda adalah topografi. Nah, berarti di sini strike-nya ke sini. Kemudian dip-nya ke sini, sama ya. Sini juga. Strike-nya ke arah sini. Kemudian dip-nya ke arah sini. Nah, tetapi coba Anda lihat
dari dua topografi ini, kenapa bisa berbeda? Dari dua bidang yang sama, ya, kenapa kok di penampakan pada petanya, ini peta, itu bisa berbeda? Hal ini disebabkan oleh adanya topografi. Sehingga ketika ada lapisan seperti ini dengan topografi yang pink ini, maka kenampakan di permukaannya tidak akan lurus, sehingga dia mengikuti topografinya atau berlawanan dengan topografinya, tergantung nanti dari arah bidang perlapisannya. Nah, kalau yang ini kita lihat bahwa bidang perlapisannya di sini relatif miringnya ke arah sini. Miringnya ke arah sini ya. Berarti bidang perlapisannya karena topografinya relatif datar, sehingga kontaknya atau persebaran batuan yang ada di permukaan dia akan membentuk garis lurus seperti ini. Nah, oke. Tapi yang ini karena topografinya ada punggungan dan ada lembah, dia akan membentuk persebaran seperti ini. Hal ini disebabkan oleh adanya kontur atau topografi. Oleh sebab itu, di dalam pemetaan Anda jangan ragu ketika Anda mendapatkan singkapan di sini, misalkan strike-nya ke arah sini. Nah, tiba-tiba ketika Anda berjalan searah dengan strike, kenapa seharusnya di sini Anda mendapatkan persebaran batuan yang sama? Kenapa kok tiba-tiba batuan yang ada di sini berbeda dengan yang ada di sini? Hal itu disebabkan oleh adanya topografi ini tadi. Sehingga persebarannya di daerah sini tidak akan sama dengan yang ada di sini. Kalau kita ingin mencari batuan yang sama, maka kita harus berjalan ke sini, seperti itu. Nah, bagaimana cara mempertegas penyebarannya di permukaan? Ada yang disebut sebagai firul. Nah, ini ada contoh lain. Misalkan kita punya topografi seperti ini dengan bidang ini. Jadi semakin datar bidangnya, ini kan relatif landai. Semakin datar bidangnya, bidang perlapisannya, maka bidang tersebut akan semakin mengikuti topografi. Ini hampir mengikuti topografinya, bisa kita lihat di sini. Karena dia relatif datar. Kalau horizontal atau deepnya 0, pasti dia bidangnya akan sama dengan bidang konturnya ini. Kalau horizontal. Nah, semakin curam bidangnya, di sini kita lihat bidangnya semakin curam, sudutnya bidang perlapisan semakin curam, maka penampakan di peta akan semakin lurus. Nah, ini dari yang mulai bengkok seperti ini, mulai mengikuti topografi, ini lebih curam, dia lebih lurus. Nah, semakin curam lagi, nih semakin curam lagi, dia mulai lurus, agak lurus. Nah, apabila Anda memiliki bidang perlapisan yang deepnya 90 derajat ya di sini, maka pasti di sininya persebaran batuannya akan tegak lurus nih. Di sini pasti lurus. Nah, coba saja nih dibayangin. Pasti akan tegak lurus seperti ini dia. Bidang perlapisannya. Oke. Jadi jangan bingung bagaimana cara menarik firulnya atau persebaran di permukaannya. Nah, berikut adalah cara menarik firulnya. Jadi untuk kasus yang pertama, ini sudah saya sebutkan sebelumnya, apabila kita memiliki bidang yang horizontal, maka persebaran batuannya akan mengikuti garis konturnya, sama nih, karena dia horizontal, 0. Nah, kemudian untuk perlapisan yang arah kemiringannya sejajar dengan berarti di sini berlawanan dengan arah lembah. Lembahnya kan ke sini nih. Arah lembahnya ke sini, berarti kemiringan kita ke arah atas. Berarti lembahnya ke sini, sehingga apabila berlawanan dengan arah lembah, maka persebarannya akan mengikuti garis kontur. Persebarannya akan mengikuti garis kontur ya. Tangkap dulu. Nah, ini kalau tegak lurus ya, pasti bidang perlapisannya akan
lurus di permukaan. Kemudian berkebalikan dengan yang ini, kebalikannya apabila kemiringannya searah dengan arah lembah, ini arah lembahnya ke sini kan, berarti arah lembahnya ke sini, maka persebaran batuan akan berlawanan dengan garis kontur. Kita punya garis konturnya ke sini. Garis konturnya ke sini, persebaran batuannya seperti ini. Bedanya kalau di sini karena dia berlawanan dengan arah lembahnya, arah lembah ke bawah, ini bidang perlapisannya ke atas, maka persebaran batuannya akan mengikuti garis konturnya. Garis konturnya ke sini, persebaran batuannya akan mengikuti. Seperti itu. Sama konsepnya. Oke. Nah, ini ada contoh. Nanti silakan Anda kerjakan sebagai latihan saja agar Anda tidak bingung bagaimana cara menarik persebaran batuan dengan menggunakan virul. Di sini kalau kita lihat ada 3 satuan ya. Ini satuan kuning, ini satuan oranye, dan di sini ada satuan hijau. Di sini ada beberapa kontak. Sini kontak, ini ada garis konturnya. Yang pertama ada kontak yang ini antara kuning dengan oranye dengan dipnya 30 derajat. Dan di sini juga ada kontak antara hijau dengan oranye, ini juga hijau dengan oranye, hijau dengan oranye, masing-masing ketinggian. Nah, jika menggunakan prinsip ini tadi, coba Anda tarik persebaran batuannya. Misalkan di sini garis kita punya bidang kemiringan ke arah selatan, garis konturnya ke arah utara. Jadi garis kontur bidang kemiringan kita berlawanan dengan garis konturnya. Nah, kita harus menggunakan metode yang mana? Jadi bidang kemiringannya ke bawah, garis konturnya ke atas. Nah, berarti kita menggunakan yang D ini tadi. Persebarannya berarti berlawanan dengan garis konturnya. Bisa kita coba di sini, karena garis konturnya ke atas berarti dia berkebalikan. Nah, seperti ini persebarannya. Seperti ini. Oke, dilanjutkan. Sini terus ke sini, dan seterusnya sampai nanti bidang ini apabila tidak ada struktur ya, dia akan menyambung ke sini. Akan kena. Nah, silakan Anda tarik persebaran batuannya sama dengan yang di sini. Silakan sebagai latihan agar Anda nanti tidak gampang lagi ketika mencoba atau ketika melakukan pemetaan. Ini sama konsepnya. Kalau ini bidangnya datar, pasti dia akan, atau bidang perlapisannya horizontal, pasti dia akan mengikuti kontur. Misalkan Anda mendapatkan dip di sini, misalkan Anda mendapatkan kedudukan lapisan di sini, nah, maka dia akan mengikuti topografi apabila bidangnya datar. Nah, kalau di sini ke arah bawah, ke arah selatan, bidang perlapisannya, maka dia akan berlawanan dengan arah konturnya. Seperti itu. Nah, ini ada simbol litologi umum untuk penampang dan untuk kolom stratigrafi. Kemudian penampang geologi. Untuk pembuatan penampang geologi nanti saya akan bikin video khusus. Jadi silakan disimak. Nah, biasanya penamaan lokasi pengamatan itu menggunakan maksimal 3 huruf. Nama lokasi misalkan PRS 11 atau KGD 11, atau menggunakan nama diri sebagai BP 05, SBY 13, atau urutan hari biasa BP 1, 2. Biasanya saya lebih prefer menggunakan yang urutan hari. Misalkan pada hari pertama saya ke daerah Itera hari pertama. Jadi saya memberikan nama singkapan saya ITR titik 1 ini untuk singkapan pertama. Kemudian untuk singkapan ke-20 misalkan berarti ITR 1.20. Ini berarti singkapan ke-20 pada hari pertama. Kemudian jika hari berikutnya saya pergi ke daerah Waihui, misalkan saya
pengamatan WYH.2.1 ini untuk singkapan pertama pada hari kedua. Ini sebenarnya mempermudah kita, tapi bebas sebenarnya penamaan lokasi pengamatan. Kemudian untuk lintasan, jadi perencanaan lintasan harus dilakukan juga. Yang pertama itu dilakukan tegak lurus dengan arah jurus perlapisan. Artinya, kenapa dilakukan tegak lurus? Karena kalau kita melakukan sejajar, maka kita akan mendapatkan batuan dengan litologi yang sama. Kemudian lintasan juga harus direncanakan untuk mencari variasi litologi, sehingga kita bisa membuat satuan batuan yang berbeda nantinya. Kemudian setelah melakukan pengamatan atau observasi di lapangan, mendapatkan data, mengumpulkan data, malam harinya kita menyalin data-datanya ke dalam peta yang ada di Basecamp. Misalkan ini yang ada di daerah Karangsambung, contohnya. Nah, berikutnya adalah peta topografi. Ya, biasanya yang Anda bawa ke lapangan adalah peta lapangan atau peta topografi yang sifatnya seperti ini, jadi peta kosong. Kemudian ini ada peta lintasan. Peta lintasan itu berisikan informasi litologi yang Anda dapatkan di lapangan. Misalkan Anda dapat di lapangan batuan ini, diberi tandanya di sini, diplotkan, kemudian diberikan informasinya, ini stasiun berapa, kemudian mengeplotkan struktur geologi yang bisa Anda amati di lapangan. Kemudian untuk peta geologi yang diplotkan hanya kedudukan saja dan sintesa dari struktur geologi yang Anda dapatkan di lapangan. Kedudukan saja, tetapi peta geologi memuat informasi tentang persebaran batuan yang sudah Anda kerjakan. Misalkan di sini dari data ini ya, dari data peta lintasan ini Anda ingin membuat peta geologi. Jadi dari persebaran ini kira-kira persebarannya seperti ini. Misalkan apakah seperti ini? Nah, karena kita mempunyai virul, jadi persebaran ini tidak akan segaris atau sejajar dengan strike. Kalau kita punya strike-nya di sini ya, strike-nya di sini, misalkan sini. Nah, karena kita punya virul tadi, maka persebaran batuan dari satuan yang kuning tidak akan ditarik lurus di sini. Nah, bagaimana? Karena ada virul, kita akan menarik seperti ini. Untuk batuan beku, dia akan mengikuti topografi atau garis konturnya, tergantung dari bentuk tubuh batuannya. Ada yang tubuh batuannya berbentuk stok, misalkan seperti apa di permukaan atau dike dan lain-lain. Nah, persebaran batuan yang bereksinya akan seperti ini menggunakan virul, yang kuning akan seperti ini, dan yang hijau akan seperti ini. Nah, oleh karena itu yang saya sebutkan tadi, makanya Anda jangan heran ketika Anda seharusnya menarik strike ke arah sini, pada daerah sini, misalkan Anda berharap mendapatkan batu gamping, break sini di sini nih, ternyata kok dapatnya batu pasir, jangan-jangan ada struktur. Ternyata tidak, memang persebarannya akan mengikuti pola konturnya sendiri. Jangan salah. Nah, berikut untuk penampang, ada penampang lintasan juga, kemudian ada penampang geologi. Ini sama tadi simbol. Kemudian simbol untuk peta geologi ada jurus dan kemiringan, ada lapisan yang terbalik, kemudian ada yang foliasi dan lain-lain, jangan dilupakan. Kemudian ada simbol patahan atau simbol sesar, ada simbol lipatan dan lain-lain. Nah, ini ada peta lapangan atau peta yang biasa Anda bawa ke lapangan, memuat nama dan nomor lokasi, simbol litologi dan warna, kemudian strike dip, kemudian ada strike dip sesar, ini misalkan di sini. Jadi ini adalah peta lapangan atau peta lintasan sama.
Nah, lintasannya harus tegak lurus dengan jurus dan pelapisan. Seperti ini. Nah, kalau kita merencanakan lintasan yang sejajar dengan strike, misalkan kita punya strike di sini ya. Nah, kalau kita merencanakan lintasan jalannya adalah seperti ini, maka batuan yang akan kita dapatkan di hari itu pasti akan sama jenisnya. Makanya perencanaan lintasan haruslah tegak lurus dengan strike-nya. Kalau tegak lurus dengan strike, diharapkan kita mendapatkan litologi yang berbeda. Oke, pertimbangkan waktu, luas area yang tersedia. Jadi misalkan Anda harus disuruh melakukan pemetaan 5 km persegi dalam waktu 2 hari, artinya Anda harus mempertimbangkan ke daerah mana Anda pergi, tergantung konturnya juga, apakah di hari pertama harus ke daerah yang cukup landai atau curam, dan pertimbangkan waktu ketika Anda berangkat ke lapangan. Biasanya kegiatannya adalah seperti ini saja. Pagi sampai sorenya pengambilan data, kemudian setelah mengambil data, plot di dalam peta lapangan ya. Jadi jangan Anda melakukan penguploadan ketika sudah sampai di base camp. Nah, biasanya ini penyakitnya mahasiswa ini. Di lapangan mereka membagi tugas kan, ada yang tugasnya mendeskripsikan, ada yang tugasnya mencatat saja, ada yang tugasnya memukul palu saja, ada yang tugasnya pegang GPS saja. Itu adalah kerjaan yang salah, yang keliru. Jadi ketika Anda berangkat ke lapangan, Anda hanya dibarengi atau dibikin per kelompok ke lapangan. Tapi tugasnya seperti mendeskripsi, mengukur strike dan dip, mencatat, dan lain-lain itu sama semuanya. Dan semua catatan lapangan itu dikerjakan di lapangan, bukan dikerjakan di base camp. Nah, malamnya ketika Anda sudah mendapatkan data, mengumpulkan data di lapangan tadi, barulah data-data yang ada disalin ke peta lokasi atau peta lintasan, kemudian disalin ke peta geologinya. Setelah itu, setelah semua data dikumpulkan ke peta lintasan, barulah Anda membuat peta geologinya. Sama seperti ini, misalkan ini satuan batuan sudah batasnya, batas satuan. Nah, kemudian jangan lupa juga ketika Anda berada di lapangan, amatilah bentang alam, karena itu membantu pengerjaan peta geologi Anda. Artinya Anda mengamati geomorfologi daerah sekitar. Kemudian apa saja potensi alam yang ada di daerah pemetaan Anda. Misalkan ada penambangan batu, apakah dia tempat mineralisasi, apakah ada potensi geotermalnya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, jangan lupa melakukan foto singkapan, foto bentang alam. Kemudian bedakan antara foto diri sebagai skala ya, dan foto narsis. Jadi setiap foto di dalam singkapan atau foto geologi itu selalu menggunakan skala. Kalau tidak menggunakan skala, maka fotonya menjadi tidak berguna nantinya. Oke, terima kasih. Semoga ini membantu Anda ketika Anda nanti melakukan pemetaan ya di lapangan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan.